Selamat datang kembali di Era Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-374. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-374 kali ini kita akan kembali mereview 6 saham, di mana saham Antam, MTK, Wood, Bird, BJTM, dan saham BDMN. Sebelum kita melanjut untuk mereview ke 6 saham tersebut, maka kita akan kembali meng-highlight dari pergerakan indeks harga saham gabungan, yang mana juga seperti yang kita bilang kemarin, jangan sampai indeksnya naik kencang kemarin, hari ini dibanting kencang juga ya, dan ternyata pagi tadi sempat naik sampai ke 6.361 dan setelah itu dibanting sampai 6.288 atau minus 0,86 di perdagangan hari ini. Ya, banyak yang mungkinan nyangkut ya, karena emiten kebanyakan pagi-pagi naik begitu kencang, tapi setelah itu dibanting. Contoh TINS hampir 11-12%, mungkin closing tinggal 6%. Jadi kalau yang kejar-kejar di atas pasti tentu nyangkutnya juga pasti dalam saat ini. Transaksi hari ini IHSG 17,5 triliun, cukup besar, dengan 191 saham turun, 331 saham dengan 190 saham naik, 331 saham turun, dan 138 saham yang bergerak stagnan. Untuk net foreign buy masih cukup kencang sekali, 1,58 triliun. Kemarin 1,8 triliun, hari ini 1,5 triliun, dan itu masih sangat besar akumulasinya. Dan apakah ini koreksi sesaat aja untuk taking profit karena kemarin sudah naik tinggi? Bisa jadi iya, karena net foreign buy-nya masih cukup kencang sampai hari ini, dengan BRI masih dipimpin kenaikan 370 miliar ya, masih terpimpin paling tinggi di klasemen net foreign buy dari data RTI, disusul BMRI, BBCA, dan ada CTRA dan UNTR di posisi kelima. Kita langsung ke saham pertama, yaitu saham Aneka Tambang ya, Antam. Di mana saham Antam pagi opening sempat ke 2290 dan setelah itu dia langsung rebound ke 2420. Namun setelah itu teman-teman perhatikan sendiri, di sini shadow-nya begitu panjang sekali. Yang beli di atas 2400 tentu nyangkut ya, ini pasti nyangkut ya, karena closingnya minus ya, dari plus tadi mungkin 4%-an, ternyata dia malah minus 0,44% di harga 2300. Kalau kita nonton YouTube saya 4 hari lalu, bukan 4 hari lalu, 4 part yang lalu ya, sekarang di 274 berarti 270, itu kita telah membahas Antam, level supportnya itu di 2290 ya. Itu level support terkuatnya di 2290. Namun saat ini dia adjustment di 2260. Jadi teman-teman, kalau yang masih menggunakan part 270 ya silakan digunakan part 270 itu sebagai reason to buy-nya. Tapi kalau yang baru mau membeli, maka kita pakai yang saat ini yang kita lihat ya. Kalau rules-nya pakai yang 2290, tentu itu ya masih aman, berada di atas 2290. Kalau pakai yang saat ini juga tentu juga masih aman ya. Tapi kalau yang beli 2290 based on itu ya, maka kalau di 260 tentunya dia pasti udah cut loss nih reason to buy-nya. Nah sekarang ada adjustment nih, level support terkuatnya di 260. Teman-teman bisa tetap ikut trading plan-nya, atau oke sudah, kalau support terkuat di 260 ya saya kasih lebar lagi batasan cut loss-nya mungkin di bawah 260 baru saya cut loss. Apakah itu boleh? Ya boleh saja, asalkan teman-teman bisa mengukur seberapa besar profile resikonya, kira-kira kalau misalkan dibuat lebih lebar lagi untuk batasan cut loss-nya. Jadi kembali lagi kepada masing-masing, apakah mau tetap mempertahankan rules yang sebelumnya atau mau ikut yang terbaru. Karena kita membahas yang terbaru, maka di sini tetap kita pakai rules yang saat ini, yaitu dengan PBL di 2260. Jadi kalau misalkan teman-teman yang baru mau membeli, selama dia masih bertahan di atas 2260 ya, Antam masih aman, masih boleh dibeli. Tapi ketika jebol di bawah 260 ya wajib prepare cut loss, atau lebih baik wait and see jika memang belum punya saham ini. Untuk target kenaikan kembali menguji 2420, kemudian next target ke 2550 yang mana itu adalah PBH, dan target berikutnya adalah di 40 hari harga tertinggi di 2630. Kalau kita perhatikan dari broker summary, jelas memang di sini
secara volume masih belum menarik, namun secara structure ini mulai menarik ya. Semoga besok masih bisa rally sedikit lagi, bisa kembali ke 2400-an. Jadi teman-teman yang mungkin nyangkut mungkin bisa ambil posisi untuk lepas terlebih dahulu. Kemudian berikutnya kita punya saham Elang Mahkota Teknologi ya, dengan kode emiten MTK, di mana saham MTK hari ini ditutup minus 1,24% di harga 1605. MTK juga sama, pagi tadi sempat ke 1695 high-nya, namun ternyata setelah itu dibanting sampai 1590 dan akhirnya closing di 1605 atau minus 1,24%. Jadi yang beli di pucuk pun nyangkut ya, dan MTK sendiri juga sudah mengalami downtrend yang cukup lebar, cukup dalam, sehingga ini sangat rawan ya. Kalau yang mungkin sudah beli di pucuk ini tidak mau cut loss ya, ini akibatnya bisa minusnya dalam seperti ini. Nah, kalau saat ini memang MTK masih belum naik di atas PBL ya secara daily, yang mana artinya juga level yang lain terendahnya di 1615 ini juga tidak mampu dipertahankan, sehingga ini masih sangat riskan ya. Kecuali nanti kita ada adjustment PBL, mungkin bisa kita ambil, tapi kalau saat ini memang ini masih cukup riskan untuk kita ambil. Memang kalau lebih menarik adalah kenaikan dia harus kembali ke 1855 dulu, baru kita ambil untuk membeli. Tapi kan itu ke 1855 kan tentu kan kenaikannya sudah cukup besar ya. Misalkan kita spekulatif buy di harga sekarang ini dan beneran naik, tentu cuannya juga udah besar. Jadi untuk mengakali itu, kita bisa pakai beberapa level bantuannya ya. Resist terdekatnya di 1615 nih. Kalau memang dia bisa breakout 1615 ya, coba kita spekulatif buy dengan target ke 1725, 1775, 1855 ya, itu targetnya. Tapi kalau ternyata dia belum bisa naik melewati 1615 ya, lebih baik kita wait and see terlebih dahulu. Dan coba kita perhatikan dari weekly pun ya, dari weekly chart pun memang ini masih sangat-sangat rawan dengan level terendah itu di 1400. Jadi kalau dia tidak mampu naik ke atas 1615 ya, terbuka peluang untuk dia bisa kembali menuju harga terendahnya di 1400. Bagaimana kalau kita perhatikan dari sisi broker summary, apakah sudah mulai menarik atau tidak? Kalau diperhatikan dari sini memang ini sudah mulai menarik ya, sudah mulai menarik. Semoga bisa breakout 1615 sehingga besok kita bisa mulai buy on breakout di sana ya, spekulatif buy dulu karena PBL-nya masih ketinggian, jadi kita coba spekulatif buy di bawah PBL, targetnya justru ke PBL. Tapi kalau belum breakout 1615 lebih baik kita wait and see terlebih dahulu untuk saham MTK. Berikutnya kita punya saham Integra Indo Kabinet dengan kode emiten Wood, di mana saham ini ditutup naik 2,2% di harga 695. Saham Wood sendiri memang secara konsisten dan meyakinkan hari ini dia benar-benar berjaya di saat indeks itu minus 0,8%, dia masih bisa kuat naik di 2,21% dan merupakan penutupan di harga tertingginya hari ini. Yang mana kalau candlenya seperti ini memungkinkan besok masih bisa terus melanjutkan kenaikan. Namun yang menjadi penghalang atau kendalanya adalah Wood ini masih belum melewati level pentingnya di 705. Jadi kalau misalkan dia belum mampu melewati ini, ya lebih baik kita wait and see, kita tahan diri. Tapi kalau beneran bisa melewati, kita coba buy on breakout nih 705 sampai dengan 710, target ke 745, target terdekat, dan target jauh ke 925. Kemudian batasi cut loss-nya, kalau misalkan setelah beli buy on breakout, bisa prepare cut loss di 690 sampai dengan 695 ya. Kalau bisa breakout buy, kalau belum mampu breakout lebih baik wait and see. Dan itu kita akan lihat sesuai dengan situasi dan kondisi besok. Kalau memang bisa beneran breakout ya buy, tapi ternyata habis buy dia malah turun, ya sudah kita prepare cut loss-nya dulu di level 690 sampai 695. Nanti kalau memang dia bisa naik lagi kita re-entry. Kalau ternyata dia turun terus ya sudah, kita sudah aman dari yang namanya nyangkut. Jadi kita bisa dengan modal yang sama, kita bisa putar lagi ke emiten yang mungkin jauh lebih menawarkan peluang lebih bagus lagi. Kalau kita perhatikan dari broker summary, di sini memang secara volume masih belum bagus, secara structure juga masih belum bagus, dan semoga ya ini memang juga masih belum bagus secara teknikal, hanya karena dia dekat dengan PBL ya, di bawah tipis, maka besok kita coba perhatikan. Kalau memang bisa menembus 705 ya bisa coba kita melakukan pembelian.
Kemudian berikutnya kita punya saham Bluebird dengan kode emiten BIRD, di mana saham ini ditutup naik 0,4% di harga 1.245. Saham BIRD ini sedang berjuang untuk menembus area resisten terkuatnya di 1.260. Tadi juga sempat kena, namun sayang gagal. Ini sudah berapa kali percobaan nih? 1, ini coba 2, coba 3, coba 4, coba 5, coba 6. Ini sudah kali ke-7 dia coba. Tidak jebol-jebol ya. Hati-hati, ini benar-benar rawan ya. Karena kalau dia tidak beneran tidak mampu jebol dan koreksi, ini jauh sekali sampai ke 1145. Kalau beneran bisa tembus, maka terdekat 1280, terjauh 1500 itu pasti akan tercapai. Jadi ini kembali lagi tergantung situasi dan kondisi nanti besok ya. Kita harus perhatikan baik-baik kemana arah BIRD ini yang benar. Dia mau kemana nih? Kalau memang dia bisa, ya, kalau memang dia bisa break out dari 1260, bisa kita buy. Bisa kita pertimbangkan buy dengan prepare cut loss dulu. Kalau misalkan beneran nih breakout 1260, ya sudah, kita prepare cut loss di 1240, 1250, prepare cut loss di sana. Target kenaikan terdekat 1280, terjauh ke 1500. Tapi kalau ternyata dia belum mampu, ya, tidak bisa melewati 1260, ya sudah, lebih baik tunggu di area PBL saja, 1145, 1150. Mungkin itu jauh lebih menarik. Kemudian kalau kita perhatikan dari sisi broker summary, maka di sini memang terlihat secara volume mulai menarik, kemudian secara broker summary strukturnya itu juga sudah mulai menarik. Ya, semoga besok beneran bisa kuat menembus area PBH dengan volume yang cukup besar sehingga bisa meyakinkan kita untuk ambil posisi di saham ini. Berikutnya kita ada saham Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dengan kode emiten BJTM, di mana BJTM hari ini tutup minus 2% di harga 735, di mana sempat 2 hari sebelumnya BJTM rally dari level 705, dia bahkan sampai ke 750, dan setelah itu kemudian mengalami koreksi dengan next target penurunan adalah kembali ke PBH di 720 ya. Jadi kalau misalkan yang baru mau membeli, ya coba bersabar, siapa tahu dapat di 720, 725 ya. Kalau memang masih bisa kuat bertahan di PBH, ya kita hold. Jebol di bawah itu pun paling mentok-mentok dia ke PBL 705, dan itu juga tidak terlalu jauh. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan sendiri. Karena jujur BJTM bagi saya itu masih menarik sekali, karena ya di tengah pandemi pun BJTM masih benar-benar bisa mempertahankan kinerjanya. Walaupun naiknya tidak drastis, tapi dia tetap konsisten bisa mempertahankan itu dan tidak sampai rugi. Dan BJTM sendiri juga masih masuk dalam list investasi saya, dan ini saya lakukan dollar cost averaging ya, DCA. Jadi berapapun harganya tetap setiap bulan saya coba sisihkan sedikit-sedikit lah. Saya mau coba lihat keajaiban dunia ke-8 ya, bunga berbunga, melihat kemampuan BJTM dalam membagikan dividen juga cukup stabil di tengah pandemi yang paling parah pun dia tetap konsisten, dividennya selalu naik. Jadi kalau sudah normal tentunya tidak menjadi halangan buat BJTM untuk terus membagikan dividen. Jadi walaupun harga sahamnya begitu-begitu saja, tapi mungkin dalam beberapa tahun ya, 10 tahun atau 15 tahun mungkin modal yang sudah kita kumpulkan tuh bisa juga balik dari dividennya saja ya. Tapi ini balik lagi kepada mindset masing-masing ya. Ada orang yang tidak suka sabar, menunggu, maunya cepat, ya sudah, silakan scalping, belajar sama orang-orang yang dikenal sebagai bapak scalper, ya sudah, silakan belajar di sana. Ada orang yang sukanya swing, ya sudah, silakan cari orang-orang yang bisa swinger. Atau ada orang yang suka trend follower, ya sudah, silakan ikuti trend follower. Ada yang bottom fishing, silakan ikut bottom fishing. Ada yang suka investasi, ya silakan ikut investasi. Jadi apapun sebenarnya tetap tujuannya sama ya, semua orang pengen menghasilkan keuntungan. Tapi saya cuma pesan satu, bahwa seorang yang cerdas itu tentu orang yang bukan memikirkan profitnya saja ya, tapi orang yang belajar untuk bagaimana meminimalisir resiko ya. Jadi kalau teman-teman selalu belajar atau selalu membaca Rich Dad Poor Dad, itu mengatakan bahwa ya orang yang punya pengetahuan besar
dia selalu beranggapan bahwa eh, jangan mengambil resiko di instrumen-instrumen seperti ini karena itu lebih banyak resikonya. Tapi justru orang yang punya kemampuan, keahlian itu dia selalu mengatakan bahwa resiko itu pasti selalu ada, tapi bagaimana cara kita bisa meminimalisirnya. Kalau kita tidak tahu cara meminimalisir, ya jelas itu senjata yang sangat berbahaya. Tapi kalau kita tahu cara menjinakkannya, justru itu adalah tersimpan banyak sekali peluang-peluang yang sayang untuk dilewatkan. Jadi sama juga nih, kamu mau pakai cara apapun di saham, yang penting kamu tahu cara mengelola resikonya. Dan kalau saya pribadi, saya menggabungkan semuanya. Ketika saya nganggur, saya akan scalper. Karena saya scalper dari dulu memang saya pasti scalper. Pasti selalu saya lakukan kalau benar-benar saya sedang free. Karena saya punya, istilahnya saya tahu trik bagaimana cara bisa tahu, oh ini emiten yang lagi mau ditarik. Itu kan scalper tuh gampang sekali sebenarnya. Tapi kalau kamu benar-benar bisa mantengin running trade atau bisa benar-benar fokus gitu dengan komputernya di depan laptop terus gitu. Tapi kalau kamu lagi sibuk kerja terus mau scalper, ya itu kesalahan besar. Jadi setelah misalkan nganggur kita scalper, cuan dari scalper mungkin kita beli saham-saham yang swinger, atau kita saham-saham swing, atau juga dari hasil swing kita bisa invest. Jadi ada posnya masing-masing ya. Jangan sampai kita bekerja terus untuk uang gitu ya. Jangan sampai, tetap ada yang harus disisihkan bagaimana uang itu nanti bisa bekerja untuk kita pada suatu hari nanti. Jadi sekali lagi bahwa investasi ya di saham ini merupakan salah satu dari 5 tujuan ya keuangan financial planning kita, bahwa ini yang paling terakhir nih. Nah, ketika sudah paling terakhir ini, maka tentu kita menginginkan adanya satu tujuan ya. Tujuan kita mau apa? Keinginan kita, misalnya kita mau pengen beli rumah 10 tahun lagi, ya sudah kita invest dari sekarang. Misalkan rumah nanti 1 miliar, tentu ketika harga saham naik kita dapat dividen. Nah, tentu nominalnya tidak sampai 1 miliar lagi, ya bisa lebih rendah. Itulah tujuan keuangan kalau yang mau investasi. Makanya kalau yang mau trading, ya tetap itu masih bagian dari pekerjaan ya, tetap seperti aktif income. Itu bukan passive income, karena ya kita harus trading dulu baru kita bisa mendapatkan keuntungan itu. Tapi kalau kita mau biarkan uang itu bekerja, maka selalu bagi pos-pos itu. Kalau memang mau trading, silakan buka akun tradingnya. Kalau mau invest, silakan siapkan akun investnya. Makanya orang juga bilang kalau mau itu ya buka akun di beberapa sekuritas atau sekuritas yang sama tapi beda-beda gitu. Jadi ada yang untuk invest, ada yang untuk trading, atau ya itu sebenarnya bagus untuk mengontrol kita biar tidak terpengaruh tuh. Kalau semua jadi satu, ini sudah hijau, pasti lihat, wah hijau nih, niatnya invest dijual karena hijau. Kalau sudah invest ya udah dibuka pada saat kita mau top up, atau tidak perlu kita lihat lagi, kita top up, kita buy, tinggal lagi. Itu jadi harus dipisah-pisahkan. Makanya kalau saya pribadi untuk BJTM memang kalau ditanya untuk trading, makanya saya bilang tadi ya levelnya pendek-pendek, karena memang ini saham ya memang bisa ditradingkan juga, tapi sayang gitu kalau uang kita trading ke di BJTM ya. Mending pindah ke saham yang lain gitu. Ini pendapat saya pribadi. Jadi saham-saham yang pergerakannya itu slow banget itu ya janganlah kita masuk di situ kan. Kita cari emiten yang cepat gitu. Makanya kalau seorang trader dia jarang masuk saham-saham yang sideways chartnya datar-datar tuh dia tidak mau. Kalau bisa ya dia sudah uptrend rally gitu baru coba masuk, karena kita sedang trading. Tapi ini balik lagi kepada masing-masing ya, tergantung preferensi masing-masing. Jadi untuk BJTM balik lagi, kita sudah ngomong panjang lebar. BJTM selama dia masih bertahan di atas 720, BJTM masih aman untuk kita beli ya. Kemudian terakhir kita punya saham BDMN, di mana Bank Danamon ditutup ini 1,82%, tadi pagi sempat ke 2.800, dibanting akhirnya ke 2.710 dengan level support terkuat saat ini di PBH 2680, yaitu kurang lebih sekitar 3 tik lagi, yang mana kalau itu jebol maka peluang penurunan itu begitu masif, bisa sampai ke 2.450. Jadi warning untuk BDMN, kalau yang sudah punya barang siap-siap jebol di bawah 2680, ketika tidak mampu bertahan di 2680 prepare untuk cut loss. Itu prepare ya. Entah mau dipakai atau tidak itu kembali lagi kepada masing-masing ya. Tapi
kalau niat awal trading lebih baik prepare untuk cut loss ya. Itu yang terbaik menurut saya. Tapi kalau yang tidak mau cut loss ya itu juga tidak masalah ya. Itu kembali lagi kepada hak masing-masing. Jadi kalau yang mau membeli ya besok kita perhatikan nih level 2680 kalau bisa dipertahankan boleh buy. Tapi kalau jebol di buy itu lebih baik tunggu sekalian di 2450. Kalau diperhatikan dari broker summary jelas ini volumenya masih bagus tapi strukturnya sudah jelek sekali. Jadi potensi penurunan itu masih ada. Semoga ya besok struktur ini bisa berubah. Karena secara volume ini masih bagus. Tapi secara struktur ini sudah jelek. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-374 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share. Agar semua informasi yang dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.